musabakohnya karena ya setiap kali barang sakral itu bisa dikomersialkan. Ini wow, jimat paling mandi di sini Istanbul. Istanbul dari Quran cilik. Yo didol. Tambah dimitosno asli, tambah sawangane bludhu, tambah larang. Tambah sawangane bludhu asli, tambah napa? Larang. Apa padha mboten bisnis sebuti. Petilasane Sunan Bonang itu oleh negara dianggap cagar budaya. Aset budaya, bukan aset ritual, aset budaya. Kemudian yang dikomersialkan, petilasane Sunan Bonang Pasujudan itu nanti yang kelola itu wisata. Artinya karena yang ngelola negara itu dipandang secara sekuler, ini aset wisata. Bali ya punya gereja, nanti Magelang yang punya Borobudur, Tuban di peninggalan Sunan. Tapi dipandang secara setara, ini sama-sama aset apa? Wisata. Ya terus pikirannya perdane, pikirannya ini nak karcise sakmene, income sakmene. Nah, soal-soal sampean nangis santri ora Gus nak kula mriko ibadah ku urusanmu mbek pangeran. Nek nak negara memandang iki karcis kudu rego sakmene. Engko pemasukan sakmene. Titik. Ya haji ya sama. Arab Saudi itu ketika disuruh menurunkan kuota kuwi abote ra karuan. Padahal secara teori rasional jelas terjadi kegaduhan dalam balang jamroh, balang macam-macam. Iku ya mergo kuotane kakean. Ya, tapi nak kuota sithik kan diakibat iso mbok hitung dhewe. Nak kuotane disidikno iso mbok hitung. Ya to nak 2 juta sak mirip pemasukane nak 1 juta. Itu masalah-masalah yang sudah klasik. Ya, mulane sampean dadi wong kudu pinter-pinteran ikhlas. Hanya yang menyelamatkan dunia itu hanya satu ikhlas. Nek ora ono ikhlas wis tutup dunia. Tapi takrife ikhlas iku aja kaya wong-wong. Takrife ikhlas ikhlasul amal lillah. Nek iso ana amale lagi diikhlasno, ora kok ora ana amale ikhlas iku. Jadi kowe nek sing ngamal lagi napa? Diikhlasno. Misale kula sedekah ora ikhlas. Ora lumayan sedekah ora ikhlas timbang ra sedekah blas malah ra iso ikhlas blas. Wong syarat ikhlas sedekah sik lagi diikhlasno. Tarife ikhlas ku ngikhlasno amal. Lan ora ana amal iki ikhlasno napane? Pun kalau balik teng cerita niki tadi. Allah itu punya tradisi begitu ya. Jadi bahasa Zarni itu tradisinya Allah dalam menghadapi musuh-musuh Muhammad sing dianggap gak banding. Jadi ayat niki sami kalian tenggene surat liyane Zarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Orang-orang sing kowe ra banding Muhammad iku urusanku. Ya termasuk ketika Nabi ngadepi tenggene perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ketika Nabi musuhe luweh akeh berlipat-lipat, misalnya Nabi namung 3.000 musuhe 11.000. Niku Allah nggih selalu ngendikan iku urusanku Muhammad. Kewajiban syariat perang-perang. Tapi soal teknis menang iku aku. Sampai wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allaha rama. Hakikate kowe iku ora tau perang. Ora tau iso malang panah. Wong panah ya Mas cekethek. Panah sahabat itu panah wong kere-kere. Musuh senjatane wong kafir canggih. Umpama Roma Muhammad tenan ya kalah. Mulane wa ma ramaita idz ramaita walakin Allaha Roma. Sing mari menang ora panam, sing ora mutu iku. Sing mari menang ya pengira. Iku wis dadi sunnatullah. Lah sunnatullah begini itu pada ulama tertentu kados Abdul Hasan Asy'adzali, Abu Yazid Al-Bustami, ulama-ulama dulu itu tertanam betul. Tertanam bahwa setiap punya musuh itu kontrak komitmen itu kepada Allah. Dan betul-betul kepada Allah, iktimat ala Allah, betul-betul hanya bersandar pada Allah. Lah kita ning zaman modern dadi kiai, dadi mujahid, dadi mubaligh. Itu sudah terlalu rasional. Wong musuhe rasional ke rasional, akhirnya kita mesti kalah karena kita tidak akan menang dari segi rasional. Lho nggih to nggih. Misale sampean kiai ning desa rata-rata kiai melarat. Wis melarat klunak-klunuk sing seneng kiai wong supek-supek tok. Timbang anake nang omah ngrameni mbok wis kono melok ngaji ning langgar ame ning omah mbok niat ngaji mbok ora pokoke butuhe ra ning ora ning omah. Ngono ngaji mbok teleteni 3 tahun baru iku kerja ning kota ya silang asare ngaji ya napa? Hilang. Engko sing wis wong sugih seneng kiai ora milih kiai tanggane mergo isin kenal kiai desa, milih kiai sing luwih gedhe kan akeh. Dadi kiai ku lara kabeh. Sing seneng asli wong desa pas-pasan, ya anake kon ngaji mergo timbang ning omah ngrameni. Sing seneng kiai wong sugih, ndekne mau milih kiai tanggane, wong iso kiai sing luwih gedhe.
Iya tuh, misalnya wong desa tanggam jenis seneng kiai, duwe mobil telu, kira-kira yang disewani kuwi apa kiai-kiai induk? Kira-kira mesti kiai induk to. Mergo dekne lha apa iso kenal kiai gede kok kenal kiai cilik. Padahal sakjane sing perlu santunan sing cilik. Artinya apa? Saat seorang ulama atau kiai tidak sangat dekat dengan Allah, itu akan tersiksa, sangat-sangat tersiksa. Ngadepi musuh ya bingung, ngadepi tanggung jawabnya ya bingung, karena kita tidak punya siapa-siapa. Kita hanya punya Allah. Di akhirnya uring-uringan. Ya mulane ciri utama kiai rong tok makom a'la itu uring-uringan. Ya karena itu tadi dia akan sering kecewa. Wong dikandani ra nurut. Padahal aku berjuang ikhlas tak omongi ra nurut. Akhirnya uring-uringan. Itu nggih keliru, uring-uringan gitu. Kita ini jadi kiai itu plus akidah. Cara akidah pangeran kan inna huda Allah. Ya dimaya sa dilumai. Kita harus iman betul bahwa hidayat di tangan Allah. Bahwa anak tanggaku wong sing tak kandhani ora ngandel ya wis innal huda Allah. Sehingga ikatan kita dakwah ya karena Allah menyuruh kita napa? Dakwah. Tidak ada transaksional. Kita tidak berharap mereka iman sama Allah, iman sama Nabi itu tidak. Kalau itu yang kamu inginkan, kamu mudah kecewa. Karena mereka tentu tetap dalam kendali Allah, bukan kendali kita. Innal huda napa? Huda Allah. Nah, ketika demikian ya, dulu zaman Abul Hasan Asadali itu sampai wonten Hizib Nasor, zaman Imam Ghazali ada Hizbul Ghazali, zaman Imam Nawawi juga ada Hizbun Nawawi, itu pernah mengalami tragedi-tragedi berhadapan-hadapan sama penguasa. Dulu Imam Nawawi itu pernah mau dipenjara sama penguasa saat itu. Imam Ghazali juga pernah, Ihya itu berkali-kali dibakar. Hasan Asadali juga sama. Tapi mereka orang-orang yang benar-benar iktibar sama zaman Rasulullah ngadepi tokoh-tokoh Quraisy. Gini ketika ada banding, nggih zarni wa man khalaqtu napa? Mereka bisa sendiri dengan Allah. Bisa nyaman iktimat Allah. Sehingga ya kayak itu tadi, kayak lafaz-lafaz di Hizib Nasr itu. Dengan segala keperkasaan musuh, beliau hanya nikmati maca wiridan-wiridan Hizib Nasr. Zaman Imam Ghazali ya Hizbul Ghazali. Imam Nawawi juga punya Hizbun Nawawi. Itu bukan nilai hizibnya, nilai iktimat Allah. Tawakal Allah. Lah kalau sekarang kan enggak. Kita ini ngadepi musuh sing tidak religius, kita sendiri terlibat, ikut tertarik tidak religius. Ya gue sing akhirnya tauhid kita juga tercerabut. Misalnya sampean di musuh wong sugih, piye carane ngalahno wong sugih? Nah, aku kudu kancaran wong sugih, berarti kan keiktimat ke makhluk. Piye supaya ngalahno partai agama enggak? Nggih partai kiai, tapi kok nek dadi partai ya ndak beda jauh gaya bangane, cuma beda sithik ngono. Itu masalah-masalah klasik. Ya itu tadi kita memang harus selalu iktimat Allah. Ini penting kula aturaken teng mriki karena saat kita pakai teori rasional, pakai akal, iku kowe kalah. Mergo semenjak dulu mulai Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad gak ada nabi yang menang ning musuh mergo nganggo teori akal iki mboten. Semulai riyen itarsalna alihim riha wa junudalam taruha maromaita idromaita walakin nawah selalu melibatkan kekuatan alam, kekuatan Tuhan. Karena hitung-hitungan akal mesti kalah. Wong jumlahe musuh ya ora banding. Jumlah pengaruh nggih mboten banding. Paham nggih? Mulane Kanjeng Nabi dihitopi dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu ma'lam mamdud. Musuhmu iku duwe dhuwit sing akeh malam mamduda. Wa bani nasuda duwe pengaruh ning anak-anak sing kuat-kuat. Wa mahattu lahu tamhida. Dia hartanya meluas kemana-mana. Ini kula peringataken teng jamaah mriki bahwa apa yang kita alami sekarang ya, misalnya sampean di perasaan wong Islamu tertindas, kaum santri tertindas. Perasaan itu normal. Sebagai kita mencintai umat Islam, perasaan itu normal sekali. Tapi kamu jangan pernah berpikir bahwa Islam kalah. Islam tidak pernah kalah. Yang kalah itu perasaan jenengan. Misalnya begini sekarang. Islam zaman Pak Karno. Ketika Pak Karno bikin Nasakom, perasaan kita ini kayak dilecehkan karena Pak Karno mengakui komunisme, mengakui paham napa? Komunis. Ketika era Pak Harto wong Islam perasaane kalah, mergo jare sing jabat Murdhani Sudomo. Mau ketika era Megawati jare PDI ora partesan
santri. Enggak ketika era Habibie, kalau merasa kalah ya kalah terus. Tapi yang dikatakan Islam indawa adalah banyaknya orang sholat, banyaknya orang sujud. Padahal kalau melihat trennya, orang sholat saiki bisa agenti, kata saniki. Wong seneng maca Quran riyen kalian saniki kata putih. Kata saniki anak maling pitik ora sholat TPQ kabeh. Bapak era iso maca Quran, anake umur 6 tahun pintere ra karuan go sekolah TPQ. Bapak era iso salam, anake salam fase-fase. Ya akhirnya teori kemenangan sekarang perasaan umat Islam terutama Islam politikus itu mempolitisir masalah menang dan kalah. Kita dipolitisir, umat Islam tertindas karena nggak pegang cambuk kekuasaan. Umat Islam dihina karena nggak pegang otoritas kekuasaan. Itu teori mereka. Sebetulnya dalam teori Tuhan, selama kita tidak melakukan kemusyrikan, selama kita masih baik-baik saja, suka sholat, suka kebenaran, suka Quran, ya itu menang. Tapi kita akan sering pakai ukuran kemenangan tuh kalau jago kita bupati, kalau jago kita DPR. Nah, presidennya kiai ngerasa menang, bareng dilengserno ngerasa kalah. Nah, itu kan itu